dikasih nama merdeka dari gaya hidup konsumtif, gitu ya. Baik, kalau kita perhatikan saya awali dengan konsep materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Karl Marx berkata, kondisi materi dalam atau benda dalam hidup itu menentukan atau mendeterminasi kehidupan dan memandang materi sebagai membentuk sejarah yang mengatur kehidupan kelompok dalam masyarakat. Jadi uang adalah mesin utama tindakan manusia di masa di mana akhir dari tujuan hidup adalah memberi barang atau benda. Makanya kalau dalam bahasa Batak terpengaruh dengan having do nama ngatur portibion. Dan memang orang Batak pun artinya sadar atau tidak banyaknya kita dipengaruhi oleh materialisme kan. Jadi kalau misalnya gini mau kawin datang orang laki-laki misalnya mendekati anak kita yang perempuan, pertanyaan pertama dari ibu-ibu apa? Apa kerjanya? Kan gitu. Siapa orang tuanya? Berapa orang yang bertanya, dia udah saat teduh enggak tiap hari? Ikut melayani enggak dia? Tapi umumnya pertanyaan pertama adalah apa kerjanya? Gitu. Berapa gajinya? Kan gitu ya. Makanya dalam orang Batak kan orang suka bilang gini, yang kaya kan dihormati, yang miskin kurang dihormati. Maka orang Batak suka bilang gini, ai baudo hosanina pogus. Gitu ya kan? Kalimat orang miskin itu enggak didengar. Kan gitu ya. Itu yang terjadi. Tetapi ibu-ibu sekalian, tolong kita pahami akan hal ini. Memang karena cinta uang, Yudas jual Yesus enggak? Bahkan kalau kita perhatikan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6, Yudas itu mencuri uang perbendaharaan, uang kas. Itu Yohanes pasal 12 ayat 6. Itu kan karena cinta uang, mengukur segalanya dengan uang. Dan kalau kita perhatikan 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, Demas pergi meninggalkan Paulus dalam ladang pelayanan karena Demas telah lebih mencintai uang daripada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan misalnya 1 Timotius pasal 6, saya harap ibu-ibu tahu ayat yang aku bilang ini ya, gitu. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10, cinta uang akar dari segala kejahatan dan dosa. Oke, ini satu hal. Maka Karl Marx berkata, uang dianggap untuk pemenuhan nilai manusia. Jadi uang adalah segalanya. Makanya dihormati kalau punya uang, direndahkan kalau tidak punya uang. Tapi faktanya ibu-ibu sekalian apa? Uang tidak dapat membeli damai kan? Damai sejahtera. Uang gak bisa mendapatkan sukacita. Misalnya gini, artis yang mahal kita bisa sewa nyanyi untuk di rumah kita, tapi sukacita gak bisa dibayar dengan berapapun. Ya kan? Makanan semahal apapun pun bisa kita beli dengan uang, tapi selera makan gak bisa dibayar dengan berapapun. Dan damai pun juga demikian. Dan cinta gak bisa dibeli. Oh nggak bisa juga Amang, soalnya cinta bisa dibeli. Buktinya apa? Dia orang kaya, istrinya cantik, padahal nggak gantengnya laki-laki itu, jeleknya laki-laki itu, tapi karena kaya. Tapi sebenarnya kan bukan cinta yang murni itu kan, cinta materi itu, gitu ya. Oke. Maka materialisme membuat ciptaan menjadi objek penyembahan kita. Ini yang pertama Bapak Ibu, bukan lagi Allah. Yang kedua, hedonisme. Hedonisme berasal dari kata Yunani itu hedon, pleasure, gitu ya. Yaitu kesenangan dianggap sebagai kebaikan yang utama atau tertinggi. Jadi kalau senang udah tertinggi lah itu, udah aman lah itu. Hedonisme bermula dari materialisme, yaitu iman dalam benda. Ada 2 hedonisme, yaitu hedonisme etis dan hedonisme psikologis. Hedonisme etis adalah Epikurian atau Epikuros pernah berkata demikian. Dia mengajarkan bahwa kesenangan secara moral adalah baik atau benar, dan ketidaksenangan adalah salah atau buruk. Maka orang punya slogan apa? Yang penting happy, yang penting joy. Makan di mana, liburan di mana, yang penting happy, yang penting sukacita. Sah-sah aja satu sisi, tapi nanti kita perhatikan. Dan menurut mereka, akhir dari hidup manusia haruslah kesenangan dan kenikmatan, yakni tanpa kesakitan atau tanpa penderitaan. Ada mungkin gak seperti ini? Tidak mungkin. Tapi mereka bilang akhir hidup seperti itu. Karena itu upaya kita adalah meningkatkan secara maksimal jumlah kesenangan. Yang penting senang apapun gitu ya yang terjadi.
Dalam modern hedonis adalah kewajiban kita untuk bekerja demi barang-barang materi sebanyak mungkin untuk sebanyak mungkin manusia. Yang kedua, hedonisme psikologis. Mereka berkata tindakan natural dan reguler manusia diarahkan atau dikontrol oleh keinginan untuk kesenangan, yaitu pleasure, dengan catatan ternyata ada banyak kesenangan itu ternyata mengerikan. Misalnya tindakan sadisme, ya kan? Kesenangan itu bagi dia, tapi sadisme. Tapi ada juga kesakitan itu baik. Misalnya apa? Kesakitan mengingatkan kita. Misalnya gini, kalau kita makan cabai rawit banyak, akhirnya sakit perut, itu baik nggak? Baik. Supaya menyadarkan ternyata perutmu nggak cocok dengan cabai rawit. Nah, kamu mulai besok jangan makan cabai rawit lagi. Tapi orang berpikir nggak seperti itu. Oke, hedonisme psikologis menjadi suatu motivasi setiap tindakan. Dalam hedonisme psikologis agak sulit kadang membedakan mana desirable, yang keinginan, dan juga mana yang menyenangkan. Maka kalau kita perhatikan ibu-ibu sekalian, hedonisme itu kan dipopulerkan oleh Hefner, ya, atau apa itu, seorang tokoh playboy di Amerika atau playboy filosofi. Dia berkata, mari kita mencari kesenangan demi kesenangan. Sampai kapan itu bisa ada? Nggak mungkin itu ada. Oke, baik. Hari ini kita membahas tentang konsumerisme atau konsumtif, pola hidup konsumtif atau hedonis. Salah satu contohnya ibu-ibu sekalian adalah ada orang makan dan minum hambur-hamburan, bahkan sampai muntah, makan sana bukan sana lagi karena banyak duitnya, gitu ya. Apalagi misalnya tanpa sadar orang dari Jawa pulang ke Medan wisata kuliner, kan banyak juga saya perhatikan itu orang dari Jawa liburan ke Medan ini wisata kuliner, makan mie di sini, makan mie lagi di sana, makan lagi ke Cemara, makan lagi ke Jalan Melaka dan macam-macam, gitu ya, sampai akhirnya sakit perut, gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan pada bagian ini ibu-ibu adalah Filipi pasal 3 18-19 itu dikatakan bahwa banyak orang hidup menjadi seteru salib, itu ayat 18-19. Tuhan mereka adalah perut mereka, yang penting senang makan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Yang kedua, bahwa mereka itu adalah hidup pesta pora dan foya-foya, belanja, liburan, pelesiran, tapi konteks pemborosan. Bukan berarti nggak boleh belanja, nggak boleh liburan, bukan itu, tapi konteksnya pemborosan, gitu ya, hedon. Bahkan mereka mencari segala kepuasan atau kesenangan duniawi, jasmani atau free, itu yang kedagingan. Dalam hal ini ibu-ibu adalah hidup atau membeli sesuatu. Banyak orang membeli karena prestis. Pertanyaan saya ibu, ibu-ibu belanja demi prestis atau memang kebutuhan? Maka ada orang gak mau belanja di pasar rakyat, tapi harus di mall. Padahal barangnya sama, malah kualitasnya lebih baik. Malulah masa kita belanja di Skambing, Kampung Lalang, di Sambu. Malulah, ya minimal lah beras tagi, gitu. Tempat belanja pun demi prestis kan, gitu. Kalau nanti dilihat orang kita belanja di pasar yang ini kan nggak enak, gitu. Kalau di sini nggak ada lah ibu-ibu Maria, nggak ada lah kayak gitu, gitu ya. Jadi ini perlu. Dan banyak orang membeli supaya dianggap. Saya mau tanya, ibu-ibu punya barang sekarang ini demi dianggap, nanti dianggap jadul, dianggap gak bagus, nanti dianggap miskin, nanti dianggap gak punya apa-apa, supaya demi dihormati. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu bisa juga terjebak sepertinya persaingan. Masa mereka beli baju ganti sepatu, ganti ini, masa kita enggak? Kalau mereka ganti 5 kali, minimal kita sekali lah. Sepertinya persaingan. Kok dia kan gaji suaminya kan lebih rendah dari gaji suamiku, masa tas dia lebih bagus daripada tasku? Bisa nggak ibu-ibu seperti itu? Iya kan? Masa mobil dia lebih bagus daripada mobilku, padahal kalau dihitung-hitung gaji suaminya paling 1/10 daripada penghasilan suamiku. Malulah, gengsilah.
Akhirnya kita merasa kompetisi. Ini konsumtif. Maka kita ganti mobil, maka kita ganti pakaian dan seterusnya. Atau juga ibu-ibu sekalian, kita kepingin menjadi pusat perhatian kan. Jadi kalau datang ke persekutuan atau ke gereja pun, ih bagus sekali nang ya, bagus kalungnya. Oh bangga kali itu ibu-ibu, bagus sekali kemejanya, bagus sekali apa namanya itu, tahap apa aja lah aksesorinya. Bapak-bapak jarang memperhatikannya kayak gituan. Kita berharap penghargaan itu menjadi harga diri kita. Maka banyak orang membangun harga dirinya dengan konsumtif, karena dia membangun harga dirinya dengan apa yang lengket di badannya. Dan memang coba ibu-ibu perhatikan, saya perhatikan kadang-kadang pernah juga kalimat kayak gini. Jadi kalau pas ke pesta, dilihat semua mulai dari atas sampai ke kakinya. Bagus ya, cantik ya, ini ya gitu. Baru diposting lagi kan gitu ya, di Instagram dan macam-macam. Demi apa ibu-ibu kita memiliki sesuatu? Ini membuat kita terjebak kepada konsumerisme atau konsumtif. Atau juga kita mau jadi tanda kutip kadang jadi toko berjalan kan. Jadi misalnya kalau bisa ke pesta ini lain, minggu depan pesta lain lagi, lain bajunya, lain warnanya, lain sapu tangannya, lain handbagnya, lain sepatunya, lain lagi handphonenya, gitu ya. Asal jangan tambah lagi lain suaminya. Nah, ini kan lebih parah, iya kan? Karena itu ibu-ibu tolong perhatikan dalam hal ini. Misalnya sekarang kan lagi tren apa? Flexing kan? Flexing bukan hanya tas ibu-ibu, liburan, pelesiran, dan gaya hidup yang hedon. Kan banyak orang sekarang masalah flexing. Istri-istri pejabat kan, kalau istri orang kaya yang pengusaha flexing, tanda kutip orang mengerti lah meskipun nggak perlu juga itu. Tapi lebih parah lagi hasil korupsi di flexing kan, di foto di sana, liburan di sini gini. Ibu-ibu saya pernah perhatikan di pesta, ketepatan pesta kami. Jadi dibilang sama fotografer kayak gini, bu tolong tasnya agak ke depan semuanya supaya kelihatan mereknya. Merek apa gitu loh. Saya, itu baru aku nggak ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak pernah terpikir. Cuma ketika fotografer bilang kayak gitu, kami ini foto nih, baru bilang fotografernya, tolong jangan tertutup handbagnya, tasnya gitu. Kalau bisa kelihatan mereknya, gitu. Bisa nggak ibu-ibu terjebak seperti itu? Bisa. Di situ baru aku sampai gitunya ya, pantasan ibu-ibu kalau bisa, kalau ke pesta, asal ke pesta kalau bisa ganti tasnya, kalau bisa, cuma karena nggak bisanya kan gitu kan. Pertanyaannya ini masalah apa? Persoalan kita adalah masalah self esteem, harga diri, penghargaan. Yang kita bangun harga diri dan penghargaan itu semu didasarkan kepada uang dan materi. Apalagi kalau kita misalnya membangunnya dengan cara flexing, dengan posting-posting lagi, dan seolah-olah bahwa kita hebat sekali, dihargai, suami kita berhasil atau macam-macam. Ibu-ibu tolong kita sadari akan hal ini. Ini membuat kita masuk dalam konsep apa yang disebut dengan konsumerisme atau konsumtif. Persoalannya adalah next, Dewi, keinginan kita kan diubah menjadi kebutuhan kan. Itu menjadi persoalan. Makanya kita ini menderita suaminya karena selalu dituntut. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang ibu-ibu warga gereja. Dia bilang, Amang kalau makan dan yang lain bisa kubatasi Amang, tapi ada satu yang tak bisa kubatasi dari dulu sampai sekarang. Saya bilang, apa Inang? Dia bilang, gak bisa ku gak tambah pakaianku satu bulan minimal. Bayangkan, gak bisa ku Amang, itu belum sampai sekarang belum bisa kuatasi. Apapun terserah, yang penting pakaianku harus tambah satu bulan minimal. Saya nggak mau komentar karena dia bukan Ibu Maria. Kalau Ibu Maria baru aku berani komentar, ya kan? Karena kerohaniannya kan belum jelas. Baru saya bilang, oh gitu. Tapi kalau Ibu Maria kan kalau ngomong sama aku kan udah berani aku ngomong kan. Jadi aku bilang itu aja. Ibu-ibu tolong cek
Ada orang rumahnya penuh dengan makanan, kulkasnya sampai busuk, terbuang. Maka ada seorang dirjen yang aku tahu, dirjen di Jakarta, selalu dia bilang gini, waktu asal lewat, ada lewat makanan, lewat buah, lewat ini, istrinya selalu bilang, Pak beli, enak itu, bagus itu. Akhirnya suaminya bilang gini, oke, aku beli, tapi janji ya, jangan tong sampah yang penuh. Memang mama mau makan? Pernah enggak ibu-ibu membuang makanan, buah, sayur atau apapun dari kulkasmu? Beli makanan, beli ini tapi tidak kita makan dan buang, tong sampah yang kenyang. Tobat ya, tobatlah. Ini konsumtif. Bahkan saya mau tanya ibu-ibu, berapa lemari pakaianmu? Dan sampai ketika dicuri orang pun pakaianmu, kok nggak tahu bahwa itu pakaianmu? Coba, ketika diambil orang lah pakaianmu, datang saudaramu, nggak tahu bahwa ibu-ibu, nggak tahu bahwa itu adalah pakaianmu. Baru dia bilang, Eda, aku kemarin ambil pakaianmu lah yang dari kamar ini. Oh itu pakaianku ya, gitu. Coba, saking banyaknya. Ibu-ibu hati-hati juga dengan dress code ya. Kor hari ini resort, dress code-nya A. Kor lagi pindah ke resort lain, dress code-nya B. Natal 6 kali bulan Desember, 6 dress code-nya. Baru ada festival paduan suara, 10 dress code-nya. Baru nanti kita mau foto ya, kita mau jalan yuk, nanti ketemu di kafe ini, dress code-nya apa? Terpaksa beli lagi. Yang lebih parah, dress code-nya ganti ke salon 300.000, persembahan Natal 2.000. Ironis nggak? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Beli pakaiannya mahal, beli jasnya 2 juta, mamanya ke salonnya 300.000, ongkos grabnya 75.000, pas ibadah persembahannya 5.000. Nggak matching itu. Tobatlah, tobat. Ini gaya orang yang hidup konsumeris. Kalau ibu-ibu pernah tahu Ibu Imelda Marcos, mantan lady first di Filipina, sepatunya 2.000 pasang. Itu di koran loh, aku tahu, di Kompas. Pertanyaan saya ibu-ibu, berapa ratus pasang sepatumu dan nggak pernah lagi dipakai, bahkan ada yang dibeli tapi nggak pernah dipakai, saking banyaknya. Karena sekali beli 5 pasang. Ini pola konsumerisme, konsumtif. Ya, misalnya handbag kita berapa? Kalau kita lihat artis kan handbagnya 1 lemari besar kan, 1 kamar besar, 1 ruangan besar gitu. Kalau dihitung handbagnya bisa mungkin sampai 100 miliar. Oke, itu artis lah. Tapi itu kan bukan Ibu Maria. Ibu-ibu tolong sadari ini. Rumah kita penuh dengan perabotan, penuh dengan mobil, benda-benda yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Maka terbuang, terabaikan. Kita suka kali belanja, kita suka beli. Coba tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, memang tepat enggak aku beli yang ini? Jangan-jangan membeli kita banyak tapi persembahan enggak ada. Jangan-jangan belanja kita banyak tapi saudara kita yang miskin kita enggak tolong, kita enggak kasih modal, kita enggak kasih makan. Tapi kita belanja luar biasa. Ibu-ibu, mari kita belajarkan hal ini. Intinya kan ini, kalau kita perhatikan misalnya, banyak orang malu memakai pakaiannya itu lagi. Jadi ada 2 jenis ibu-ibu. Pertama, lama mereka di kamar karena bingung dia, karena banyak kali baju yang mana yang mau dipakai. Tapi juga satu lagi, lama di kamar karena bingung gak ada lagi baju yang mau dipakai, karena itu aja. Yang mana ibu-ibu ini? Yang ketiga ya, gak usah bingung, apa yang ada itu aja pakailah dan syukurilah. Yang ketiga ya, gitu. Karena 1 kamar itu berapa lemari penuh pakaian dia, sampai bingung.
Sampai dia bilang ini, masa aku pakai ini lagi, minggu yang lewat udah dipakai, masa ketemu nanti sama yang ini nggak enak lah, masa ketemu lagi yang ini nggak enak lah gitu. Aksesorinya berapa banyak, bajunya berapa banyak, sepatunya berapa banyak, mati kita diperbudak oleh materi. Ibu-ibu sekalian, ada orang dengan katakan nggak mau lagi pakai tas, sudah jadul, aksesori udah jadul, jam tangannya saya pernah mendengar ada seorang laki-laki, ini laki-laki, jam tangannya sampai ratusan. Karena memang itu hobi dia, dan dia bilang kalau aku pakai maunya hari ini lain, besok lain, lusa lain, ke pesta lain, kerja lain. Padahal kalau dipikir-pikir jam tangan sekarang kan nggak terlalu bergunanya gara-gara ada HP kan. Coba bayangin. Oke, ibu-ibu sekalian, misalnya baik sepatu atau HP, HP-mu masih mau pakai padahal belum rusak hanya karena jadul. Masa suamiku gajinya segini, masa HP-nya cuma harga 3 juta? Merek tertentu lah kalau bisa 300 juta. Kan nggak enak. Masa kalau di pesta aku pakai HP itu kan dilihat orang. Ya, HP-nya kok HP jadul yang dilempar anjing bisa mati anjingnya gitu kan. Kalau bisa HP-nya yang betul-betul bergengsi, kita bangga. Malah kita pamer dengan HP kita di muka umum. Kalau HP-nya bagus. Kalau HP-nya jadul, pas terima telepon dia keluar, biar jangan dilihat orang HP-nya. Gak ada yang kayak gitu ya. Kalau ada tobat lah ya. Tolong ibu-ibu, seringkali kita membangun harga diri kita dengan benda atau materi yang kita miliki, yang lengket di badan kita, dan menurut kita bahwa kita terhormat dengan cara itu. Maka ketika engkau tidak bisa mampu membeli apa-apa, rasa hormatmu akan menjadi hilang. Itu. Jadi misalnya pakai mobil, kendaraan, hingga berapa banyak kita mau memakai barang sampai betul-betul usang dan tak bisa dipakai lagi. Orang Kristen seharusnya seperti itu. Tidak mengganti sesuatu sebelum rusak dan memang nggak bisa lagi dipakai. Kecuali memang mobil kita udah mulai ngadat terus lebih banyak masuk bengkel, tidak apa-apa berpikir untuk ganti. Tapi coba bayangin, tiap bulan ada nggak model baru mobil? Ada. Gantilah kita terus. Cantik ya, Pak, cantik ya. Jangankan kalau kayak gitu, kau pun bisa diganti juga sama suamimu. Karena tiap hari dilihatnya wanita yang lebih cantik dari dirimu, betul nggak? Jangan ikuti. Makanya 1 Yohanes pasal 2 ayat 16-17 itu dikatakan apa? Dosa itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan kan? Kan ini prinsip membuat orang akhirnya jatuh ke dalam hedonisme dan konsumerisme. Hanya gara-gara keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Demi prestis, kesombongan, supaya dianggap orang, supaya dihormati oleh orang lain. Maka kita demi fashion atau modis, yang penting modis terus ya, keluar. Sebenarnya kalau kita perhatikan ibu-ibu, kalau kita terjebak seperti itu, sebenarnya kita sedang lari dari realita. Kita lari dari realita. Sebenarnya kita bukan menjadi diri kita lagi waktu itu. Karena kita membangun harga diri, rasa percaya kita, kehormatan kita dengan cara itu. Maka ketika engkau tidak mendapatkan itu, bayangkan ibu-ibu. Coba bayangkan kalau kepingin misalnya pakai ini, nanti akan dipuji orang laku di gereja atau di pesta. Ternyata nggak ada yang muji, nyepelein semua. Matilah kau stres. Gak ada bilang bajumu cantik, gak ada bilang aksesorimu bagus, gak ada bilang sepatumu cantik. Karena kadang-kadang ibu-ibu suka kali yang basa-basi, suka kali untuk dipuji. Dak bagus ya, iya betul, ya kan? Baru bilang gini, bagus sekali ada, enggak lah, padahal hatimu udah senang kali. Orang suka semu, pujian semu, yang gituan. Baru ibu-ibu sekalian apa? Banyak orang korban barang-barang branded kan, bermerek gitu loh. Kalau tas dari Pringgan nggak enak lah makainya ke pesta, ya kan? Bahkan harus dengan produk luar. Iya, ini kemarin waktu aku ke Hong Kong baru pesta lagi. Iya, waktu kemarin suamiku pulang dari Jerman. Iya, waktu anakku kemarin jalan-jalan ke Paris. Iya, berapa kali iya coba? Adakah hidup kita dibangun dengan prinsip itu?
engkau tidak punya ketenangan batin. Engkau tidak akan pernah bisa bersyukur dengan tulus. Dan engkau membangun harga dirimu dengan palsu, imitasi, dan itu semu. Oke, next Dewi. Karena itu ibu-ibu sekalian, penting kita memiliki pola hidup yang bersahaja. Kenapa? Kalau kita hidup bersahaja, perkataan dan hidup kita menjadi benar dan jujur. Kita tidak butuh pengakuan, pujian, sanjungan semu atau basa-basi. Mau dipuji atau tidak, ya sudah, memang ini yang enak kau pakai. Ini sesuai dengan cuaca hari ini, panas atau dingin. Dan ini kesenangan suamiku juga. Tidak peduli aku, yang penting suamiku senang, Tuhan senang, aku senang. Makanya banyak orang memakai, terpaksa dipakainya, padahal sepatu ini pun dipakainya susah kali dia melangkah. Tapi demi pengakuan dipakainya, dan itu kadang-kadang membuat dia juga terjatuh. Naik mobil pun susah gara-gara kebayanya yang dipakainya ini. Tapi terpaksa dipakainya, tersiksa enggak? Iya kan? Karena itu ibu-ibu tolong, jangan bangun harga dirimu dengan basa-basi. Baru ketika kita ke pesta, iya gitu, iya itu aja kalimat orang. Kau mati di situ. Maka ketika suatu saat kau datang ke pesta, ternyata nggak ada yang memujimu, nggak ada yang menghormatimu, engkau merasa kehilangan harga diri. Ya kan? Karena itu ibu-ibu, mari perbaiki. Yang kedua, kenapa penting kita hidup bersahaja, apa adanya maksudnya? Nafsu untuk status, nafsu untuk penampilan, nafsu untuk posisi berlalu karena kita tidak lagi memerlukan hal tersebut. Aku adalah aku, ya sudah. Apa yang ada aku pakai, aku nikmati, aku syukuri. Bukan berarti dalam artian sembarangan ya. Dalam bahasa Batak Toba bukan pula sampai marlea gitu loh. Ya, jangan sampai marlea gitu. Yang ketiga, mari kita berhenti dari hidup yang pamer kelebihan. Kayak ada pengacara yang terkenal itu kan, 5 cincinnya bercabang-cabang lagi. Bukannya menarik, kalau aku nggak menarik kulihat itu. Ya, aku yang ini pun karena dibelikan istriku, yang nggak ada aku minta. Karena cincin kami waktu kawin udah dijual sewa rumah dulu. Cuma istriku entah kenapa ada duit, dia baru dibelinya. Pak tolong pakailah katanya gitu. Udah aku pakai sampai sekarang. Kalau nggak ada cincin aku nggak masalah. Tapi nggak salah juga orang pakai cincin ya, gitu. Tapi tolonglah, apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita banggakan. Jadi nafsu untuk status, nafsu untuk penampilan yang wah, bahkan membuat kita bisa pamer kelebihan, ini bukan didasarkan bahwa kita tidak mampu memilikinya. Jadi kalau kita bersahaja Bapak Ibu, prinsipnya apa? Aku mampu membeli, tapi aku memilih tidak mau membelinya, karena itu tidak terlalu relevan dan tidak terlalu berguna bagiku. Kadang-kadang ibu-ibu tahu orang yang pola hidupnya konsumeris itu gak matchingnya kadang warnanya yang dipakainya dengan dirinya. Coba. Dan gak matching yang di atas dengan di bawah. Malah dia pikir dia udah hebat kali dan udah cantik. Ternyata bagi orang, ih kok aneh ibu ini, kaya tapi kayak gitu gitulah penampilannya. Kan gitu ya. Jadi mari membangun sebuah hal yang bersahaja. Yang berikutnya ibu-ibu, 4, harta milik kita kalau kita bersahaja itu dimungkinkan bagi orang. Daripada kita menumpuk beli konsumeris semuanya, semua yang di pasar kita beli, pakaian belum pernah kita pakai pun. Ada enggak ibu-ibu beli pakaian belum pernah dipakai sampai sekarang? Saya ada karena dikasih orang. Karena saya mau bilang kayak gini aja, apa namanya, saya mau dibilang batikku nggak pernah aku beli, semua yang beli adalah merek Casio, kasih orang gitu ya. Jadi ada yang belum dipakai, tapi bukan karena kita mau hidup konsumeris, tapi biarlah harta kita dimungkinkan untuk orang lain, maka batasilah. Yang berikutnya, dengan bersahaja kita dapat menikmati hidup tanpa dipusingkan oleh harta benda. Pertama, apakah kita harus memiliki? Bisa enggak kita menikmati tanpa memiliki? Iya kan? Apakah semua yang kita perlu harus beli? Misalnya hanya sekali pakainya
katakanlah sound system di rumah pas ada acara pertanian, haruskah beli? Kalau barang-barang itu hanya sekali beli, ngapain kita harus beli? Sekali pakai maksud saya, apa yang harus beli? Karena itu ibu-ibu mari belajar kita bisa menikmati tanpa harus memiliki. Kalau semua harus memiliki, itu rumah kita nanti penuh, jadi gudang rumah kita itu, ya kan? Gak tahu lagi mau di mana buat lagi sofanya, dijual sayang, tapi tak dijual mau di mana lagi, udah datang sofa yang baru, ya kan? Untuk gordennya aja berapa puluh jenis, beda gorden Januari dengan Februari. Beda gorden Natal dengan Paskah. Masa tahun yang lewat Natal ini gorden kita, gantilah Pak, kan gitu ya. Gak ada yang bilang kayak gitu sama suaminya ya, gitu. Masa gini aja terus gitu. Kalau diganti karena dicuci, silakan ya. Itu aja ibu-ibu kita kadang bergumul, bersoal dalam hal itu. Oke. Yang berikutnya, mari kita memiliki rasa cukup, karena rasa cukup itu merorientasikan kehidupan sehingga apa yang kita miliki dapat dinikmati tanpa menghancurkan kita. Banyak nggak orang diperbudak oleh harta? Banyak, ya. Dulunya rumahnya hanya bisa dilalui sepeda motor. Tuhan berilah aku mobil second pun jadi, dikasih Tuhan. Naik lagi. Kalau sepeda motor ke mobil kan otomatis harus ada garasi. Tuhan janganlah aku aja punya mobil, istriku juga lah Tuhan. Akhirnya pindahlah rumah supaya bisa ada 2 garasi. Anakku udah besar Tuhan, udah kuliah SMA 22. Kalau bisa 1 orang 1 mobil, baru cari rumah lagi lah 4 garasi. Kan gitu kan. Kadang-kadang kita diperbudak oleh barang. Makanya kalau mau pindah pun ada orang bingung dia karena barangnya banyak kali. Baik, yang paling doyan belanja untuk perabot di rumah kan mak-mak ya, laki-laki mana ada itu. Tapi sekarang ibu-ibu coba perhatikan, banyak nggak perabotanmu, barang-barang alat dapurmu di rumah nggak dipakai lagi? Kenapa? Zaman berubah. Minum kita nggak butuh gelas, udah ada air mineral, ya kan? Masak kita nggak perlu lagi, udah tinggal GoFood. Maka piringmu dan gelasmu tinggal nunggu pecah. Tapi dibeli, ini dibeli. Kalau suaminya nanya, Mam ngapain harus dibeli Mam? Maaf, Papa nggak ngerti itu, aku yang tahu. Oh iya, nah gitu kan. Tapi sekarang karena perubahan zaman banyak nggak peralatan ibu-ibu jadi tersimpan? Banyak. Dah, pas mati pun nggak bisa juga dibawa kan? Gitu. Sekarang pertanyaan coba, orang mau pakai gelas lagi nggak? Enggak. Pakai piring? Enggak. Tinggal GoFood aja. Yang lebih maju lagi sekarang di ada beberapa gereja, pertanyaan nggak diterimanya lagi di rumahnya. Di restoran A, di restoran B. Saya pernah khotbah, makanya saya tahu. Ya, pertanyaan dari gereja, dari WEC-nya, gak mau dia repot dan gak mau rumahnya terganggu. Padahal sofa dia harga 100 juta. Gak ada yang pernah duduk, coba. Coba, kalau ibu-ibu bangun mini studio di rumah, yang nonton siapa? Pembantu. Iya kan? Karena ibu-ibu kan gak ada waktu lagi di rumah kan? Sibuk arisan, sibuk ketemu orang, sibuk reuni, sibuk makan-makan, foto-foto di mana-mana, maka pembantu mulai nonton mini studio dengan dengan layar besar itu, TV yang kau beli. Baru sofamu yang ratusan juta siapa yang duduki? Karena sekarang pun orang udah berubah. Kenapa? Kita ketemu di kafe ini aja ya. Satu opung pun kan kayak gitu. Liburan Natal, acara Natalan sekarang di kafe kan. Kita kumpul ya, satu opung. Di mana? Di restoran yang ini, makan malam, pulang. Jadi nggak ada lagi buat kue. Kan rata-rata udah jarang orang buat kue kan, kue Natal, kue tahun baru. Jadi gimana lah stoplessmu itu coba.
Ini ibu-ibu banyak kali terjebak kepada konsumerisme, gitu ya. Baik. Nanti boleh kita diskusi. Karena itu next Dewi, sadarilah pertama, kita hidup di tengah masyarakat yang konsumeris dan sakit. Maka menjadi serupa dengan mereka, engkau juga ikut sakit. Dunia ini kan ukurannya kan materi dan penampilan dan wah, membuat kita konsumtif. Dan itu kan sakit namanya. Jadi kalau kita ngikutin mereka, berarti kita ikut sakit. Supaya sakit, jangan sakit, taat, datang lagi lah sama Tuhan ya. Gitu. Oke? Iri hati atau kecemburuan, covetousness, disebut ambisi. Padahal sebenarnya kau karena iri hatinya kau, cantik kali bajunya ya, cantik kali ininya ya, aku pun beli lah Pak, kemarin aku lihat inilah Pak, cantik Pak gitu. Ada seorang dokter kandungan yang aku tahu, ini dia cerita sama aku ini. Tahu bro katanya, apa bang? Bilang, kakakmu kemarin ada pameran di hotel X. Pameran apa itu? Pameran perhiasan, apa namanya, aksesori atau apa gitu ya? Jadi ku bilang sama kakakmu katanya, ini 25 tahun yang lewat. Dia bilang oke, tapi janji ya hanya 5 juta. 5 juta 25 tahun yang lewat udah besar juga lah ya. Berarti sekarang sekitar minimal itu 20 juta kan. Maka suaminya bilang oke, minimal maksimal 5 juta gitu. Soalnya apa? Kalau enggak kubatasi kayak gitu nanti bisa nanti semua mau dibelinya, habis laku, kata suaminya. Memang ketepatan suaminya punya duit spesialis kandungan. Makanya aku menarik candaan dari Cak Lontong. Dia bilang gini, kalau ke mall aku paling rajin megang tangan istriku gandengan. Bukan karena kami mesra, tapi supaya kubatasi dia jangan terlalu banyak beli. Itu kata Cak Lontong. Jadi kalau istriku ke mall selalu ku gandeng, ku pegang terus tangannya, jangan sampai lepas kayak gitu. Supaya jangan sampai nanti banyak kali yang mau dibelinya. Itu kata Cak Lontong gitu ya. Menarik juga itu. Ibu-ibu tahu? Baik. Kalau laki-laki masuk mall beli bola lampu, langsung cari tempat bola lampu, betul nggak? Kalau mak-mak ke mall muter, mau beli sesuatu, nanti pulangnya pun muter lagi. Gitu. Memang itu mak-mak. Makanya kan penyakit mak-mak kan di matanya. Cantik semuanya dilihatnya, iya gitu, kelilinglah dia. Kalau laki-laki beli bola lampu, bola lampu ambil, pulang lurus. Kalau mak-mak enggak, dari sini dulu, muter lagi, muter lagi, baru ke bola lampu. Gitu, itulah bedanya. Itu naluriah, itu naluriah. Yang penting kita bisa mengendalikan diri, kan gitu aja ya. Gitu. Makanya ibu-ibu yang punya kredit card, banyak yang jebol enggak? Banyak mak-mak dikejar-kejar debt collector gara-gara kredit cardnya bolong. Ya, saya dengan istri saya sejak dari dulu berkomitmen tidak pakai kredit card. Gitu. Saya bilang kita cukup dengan ATM aja. Gitu. Maka salah satu mengatasinya konsumerisme adalah catat dari rumah apa yang mau dibelanjakan, meskipun ke pajak pagi. Catat dari rumah. Ya, maka estimasilah uang yang dibawa berapa. Akhirnya ketika tergoda nggak jadi beli karena memang nggak ada lagi uangnya. Salah satu cara yang baik adalah catat dari rumah. Ini beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Maka berapa uang? Sekian. Berarti kau bawa 300.000. Maka ketika tergoda mau beli yang lain pun paling ada sisa 15.000 lagi. Tapi banyak orang belanja tanpa perencanaan kan? Banyak orang belanja tanpa perencanaan. Semua akhirnya diborong. Gitu ya. Jadi iri hati atau kecemburuan kita sebut ambisi. Menimbun barang kita sebut bijaksana. Kan nanti perlu. Kalau datang keluarga, kalau datang ini. Padahal nggak datang lagi. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu, kalau keluargamu udah lebih maju, keluarga kita yang datang dari Jakarta kan nginep di hotel kan? Jadi kau siapkan banyak kali di rumahmu, kan gitu, ya. Kecuali keluarga kita datang dari Toba, gitu ya kan. Kalau itu perlulah gitu. Baik. Dan ketamakan atau rakus
kita namai kerajinan yang hebat. Oke. Jadi karena itu ibu-ibu, kita perlu mengartikulasikan makna dan cara hidup kita yang baru yang sesuai dengan Alkitab. 1 Timotius 6 ayat 6 bilang apa? No, itu ayat 9. Ayat 6. Ayo. Ada rasa syukur, ada makanan minuman cukup. Ayat 8. Cukupkan dirimu. Bukan itu. Gak ingat ya. Ayo ayat 6 apa? Dua-dua ya. Ibadah itu disertai dengan oke. Waktu lahir kita tidak bawa apa-apa, waktu mati pun gak bawa apa-apa. Ayat 7 kan? Ayat 8, ada makanan, minuman, cukuplah. Saya mau ngajak kita kembali ibu-ibu, melatih orientasi hidup kita. Saya kasih kalimat di sini, contentment in Jesus. Dalam terjemahan NIV itu dipakai kata content. Rasa kepuasan, rasa kenikmatan, dan bisa bersahaja hidup kita dalam hal apa yang ada pada kita. Maka ini tidak membuat kita menjadi tergoda dengan materialis, tidak tergoda menjadi konsumeris. Karena itu ibu-ibu sekalian, coba bisa enggak kita mengatakan memiliki Yesus dan dimiliki Yesus lebih daripada cukup. Itu sebenarnya penekanan ayat 6 sampai ayat 8, supaya tidak tergoda kepada materialisme dan mencuri uang dan akar dosa ayat 9 dan 10. Ada banyak kita terjebak kepada konsumerisme ya, dan materialisme tentunya, karena kita tidak memiliki nilai hidup yang benar. Maka mari merorientasi atau mengartikulasikan makna hidup kita yang sejatinya. Apakah mana hidup kita di dalam harta yang kita pakai? Misalnya, apakah dengan mobilmu yang mewah bagus, maka engkau jadi terhormat, harga dirimu kah di situ? Kalau di situ harga dirimu, ketika engkau jatuh bangkrut suamimu dan gak bisa lagi mobilmu ditarik, kau tidak punya harga diri lagi. Maka nikmatilah kepuasan di dalam Tuhan Yesus. Itu kata contentment in Jesus. Makanya menarik lagu-lagu yang lama yang pernah saya ikut nyanyikan dulu. Mungkin ada ibu-ibu yang masih ingat itu. Aku telah puas dengan milikku sekarang, harta tak banyak, rumah pun hina, tetapi nanti dalam kota yang suci ku dapat rumah indah dan megah di situ. Baik, pertanyaan saya tolong jawab jujur kepada Tuhan. Bisa enggak ibu-ibu sekarang puas dengan apa yang ada padamu? Bisa mensyukurinya, bisa menikmatinya, dan engkau tidak membangun harga dirimu dengan materi. Tapi mari bangun harga diri di dalam Tuhan. Ini penting. Oke? Baik. Next. Kesederhanaan membuat kita merdeka untuk menerima penyediaan Allah. Bamulo gadong nadong bagadong mamuliate Tuhan. Bamulo saksang adong bamuliate Tuhan. Ini penting melatih sehingga rasa syukur kita tidak ditentukan oleh berapa milik kita yang baru dan baru kita belanjakan. Oke? Tapi kita merdeka untuk menerima penyediaan Allah sebagai sebuah anugerah, bahwa segala sesuatu itu bukanlah milik kita sendiri untuk dipertahankan, melainkan dengan cuma-cuma dapat dibagikan ke orang lain. Makanya ibu kalau ada barang kita di rumah, daripada nganggur, kasih aja sama keluarga, kasih sama saudara, daripada hancur di rumah. Kecuali kalau nggak ada lagi yang mau dikasih, apa boleh buat lah. Kebersahajaan atau simplicity ini memerdekakan, enak kita enjoy. Tapi kalau duplikasi itu mengikat, membelenggu. Apa maksudnya ibu-ibu? Misalnya gini, kalau tadi ibu-ibu beli sesuatu
supaya dihormati, dihargai, dianggap hebat. Ternyata nggak dianggap hebat sama orang lain, menderita nggak? Engkau pakai pakaian dan menurutmu udah cantik kali, kau udah bagus sekali, ternyata suamimu pun bilang jelek. Cuma kan kadang-kadang katanya nih ya, ibu-ibu kan suka dibohongi katanya gitu. Udah lama dia dandanan di kamar, begitu keluar, Pak udah cantik aku Pak, terpaksa dibilang iya mah gitu. Padahal nggak cantiknya sebenarnya, gitu kan. Tapi kalau dibilang enggak gitu kan, berarti kan perang lah itu kan gitu. Itu duplikasi ibu-ibu. Engkau pakai barang, engkau pakai pakaian, sepatu, tas, dan pakaianmu ternyata tidak ada yang menghargaimu, tidak ada yang memujimu, engkau mati. Maka be yourself, jadilah dirimu. Dan bangun itu kesederhanaan yang membuat kita merdeka. Karena duplikasi itu mengikat, duplikasi itu memperbudak, duplikasi itu membelenggu kita. Ya sudah, mau apa yang bisa kau pakai, ya pakai, tulus saja. Apa yang ada di rumahmu, ya tulus aja. Makanya banyak orang kalau mau pesta semua habis gas, diganti ini, diganti ini, ternyata utang semua. Ya, kenapa rupanya kalau rumahmu yang apa itu aja kau bersihkan? Ya syukur juga lah ya, mau pesta mau pertanggungan akhirnya terpaksa dibersihkan. Karena selama ini enggak dibersihkan. Karena juga sintua kami bilang kayak gini, kita berterima kasih lah kalau ada roster jadwal pertanggungan di rumah kita. Jangan tolak, ya kan banyak juga yang mau nolak kan. Jangan tolak, karena minimal itu menguntungkan kita, minimal jadi bersih rumah kita, katanya gitu. Kalau selama ini nggak dibersihkan, jadi kita bersihkan rumah kita. Dia bilang kayak gitu, ya. Ibu-ibu, mari tolong jangan kita dibelenggu, jangan duplikasi lah. Engkau potong rambutmu, engkau kasih warnanya lagi buceri, bule cerit sendiri, ya kan? Engkau buat pakaianmu dan aksesorimu dan macam-macam semuanya, ternyata nggak ada pengakuan orang, nggak ada pujian orang, nggak dihargain orang. Itu duplikasi, menyiksa ibu-ibu, mati kau nanti. Ya, bersahaja aja lah gitu. Kadang-kadang lagi buat lipstiknya pun memang mahal sih lipstiknya, mahal juga bedaknya, tapi ternyata nggak cocok sama mukanya. Yang keenam, simplicity, bersahaja membawa damai dan keseimbangan hidup. Tenang kita. Duplikasi melahirkan kecemasan dan ketakutan. Masa kayak gini bajuku, masa ini, akhirnya mulai terus lah kau dari rumah masak terus. Maka sampai di gedung memang betul-betul kau masak karena stres. Tolong ibu-ibu. Yang berikutnya ibu-ibu, simplicity adalah sebuah realita batiniah, inward reality. Tenang kita, damai kita dengan apa yang kita pakai, dengan apa yang kita miliki. Duplikasi itu sebuah gaya hidup eksternal, penampakan dari luar. Maka realita kehidupan batiniah akan bermuara kepada gaya hidup eksternal. Itu yang betul. Jadi kalau tenang batinmu, puas kau di dalam Tuhan, kau nikmati kenikmatan bersahaja bersama Tuhan, tenang. Mau ke pesta? Iya. Tunggu ya Pak, tenang. Dipuji, syukur. Tak dipuji, syukur. Karena memang kau nggak butuh pengakuan dia, kau butuh pengakuan Tuhan. Minimal suamimu senang. Enak nggak? Enak. Nggak pusing kita. Memang paling susah memang konsumer sini mak-mak. Makanya kalau datang ke pesta, diperhatikannya itu pengantinnya itu, masa kayak gitu, kata orang kaya. Edanya aja kayak gini, mamaknya kayak gini. Ya kan sangge-sangge kan dulu terkenal. Masih ingat itu kan cerita sangge-sangge itu kan, gara masnya tipis. Coba kalau laki-laki kan mana ada diperhatikannya itu. Emang kalau mak-mak itulah, kalau ke pesta itu aja diperhatikannya. Gak bagus kemejanya, gak bagus ininya. Oh ini bagus sekali, ini bagus sekali. Habislah suaminya, terpaksa dialihkan suaminya lah pembicaraan di jalan, ya kan? Ketika istri bilang, Pak bagus sekali tadi ini Pak. Pak lihat enggak istri saya? Iya, bagus sekali gini aja Pak, bagus sekali gini. Suaminya bilang, oke, siap ini kita makan di mana, berpulang kita. Baik. Gaya hidup eksternal tanpa realita batinia bermuara kepada legalisme mematikan.
Banyak nggak orang biar bimas, biar mati asal stan. Ada satu suku yang terkenal di Indonesia yang suka gaya, bilang apa? Gak apa-apa nggak ada nasi, yang penting aksi. Manado ya, gitu. Gak apa-apa nggak ada nasi di dapur, yang penting aksi. Matilah kita. Oke, baik ibu-ibu, ini perlu kita sadari. Terakhir, mari merdeka dari konsumerisme dan hedonisme. Pertama, putuskan membeli sesuatu tanpa takut apa yang dikatakan atau dipikirkan orang akan hal tersebut, dan memang kau butuh dan tepat untukmu sesuai warna kulitmu. Selesai. Banyak orang nggak beli sesuatu apa kata orang. Masa aku kayak gini apa kata orang? Saya mau tanya, kalau saya tadi berpakaian seperti ini apa kata orang? Ini berapa orang nih? 50 orang. Apa kata orang? Terus baju yang kupakai cocoknya yang mana? Mati nggak? Tolong ibu-ibu, nggak usah pusingkan itu. Bukan berarti juga cuek ya, nggak peduli, nggak perlu juga, gitu ya. Baik. Yang kedua, belilah barang sesuai dengan kegunaannya dan sesuai kebutuhannya, bukan karena status atau gaya. Jika tidak demikian, maka akan terjebak ke dalam psikotik atau completely lost touch with reality. Ya, secara sempurna kehilangan sentuhan dengan realitas. Misalnya, sangat suka pada barang-barang yang tidak dibutuhkan dan yang tidak dapat dinikmati. Kita membeli barang di mana kita tidak mau orang lain berkesan buruk akan barang tersebut. Karena itu Bapak Ibu-ibu sekalian, mari berhenti memusingkan apa kata orang. Yang penting pakaian kita sopan, rapi, apa yang ada kita perlu miliki dengan baik. Oke? Yang berikutnya, hidup tidak berfokus pada kepemilikan supaya kita tidak konsumtif. Tapi kita tidak membeli sesuatu bukan karena tidak mampu, tapi karena memang kita tidak mau. Tapi banyak kita nggak beli karena nggak mampu ya. Seandainya mampu dibeli juga nyaku rasa. Jadi kalau ibu-ibu yang merasa mampu, mari pilih beli sesuatu itu bukan karena tidak mampu, tapi memang kita memilih tidak mau karena itu tidak tepat. Yang berikutnya, tolak segala sesuatu yang membuat Anda terikat, addicted, ketagihan. Kenapa? Kesederhanaan bebas dari perbudakan apapun. Maka hindari menjadi hamba dari apapun selain daripada hamba Tuhan. Jangan diperbudak oleh apapun. Dan yang berikutnya, kembangkan kebiasaan memberi, murah hati. Ini salah satu. Kalau fokus kita kepada diri dan kepemilikan kita, pasti kita menutup mata akan kebutuhan orang. Tapi kalau kita membuka mata demi kebutuhan orang lain, ini membuat kita tidak konsumtif. Maka kita beri dan beri. Karena Tuhan memberi dan kita pun menjadi saluran berkat bagi Dia. Yang keenam, tolak propaganda dari pengguna media modern. Banyak kan korban dari marketing di gadget. Banyak kan, online lah, COD lah, entah apa-apa aja. Kita korban itu banyak. Padahal nggak perlu. Cantik ya, bagus ya. Ternyata begitu sampai di rumah KW, tipuan lagi. Ibu-ibu tolong jangan menjadi korban pengguna gadget modern atau gadgetry. Yang berikutnya ibu-ibu, mari belajar menikmati harta benda tanpa harus memiliki. Dan yang kedelapan, pandang dengan skeptis yang sehat tawaran buy now pay later. Saya pakai konsep dengan istri yang pernah kami kredit hanya rumah. Maka kami sepakat semua barang tidak boleh kredit. Ada baru beli. Karena banyak juga orang, dan aku tahu ada saudara kami, penghasilan mereka jauh lebih besar daripada kami, tapi habis dengan kredit. Ini kredit, ini kredit, ini kredit, ini kredit. Memang tawaran beli sekarang, bayar nanti, kan bisa cicil Pak, kan bisa cicil ini, kan bisa cicil, ringannya bunganya gitu. Ya kan?
Apalagi sekarang kan bank lagi jor-joran menawarkan kredit ya. Istri saya kemarin baru ditawarin, "Dok, ini ada tawaran tanpa agunan 500 juta. Bunganya rendah, Dok," gitu. Istriku bilang gini, "Ada saranmu enggak mau kemana aku buat uang itu?" kata istriku. Diam dia. Ibu-ibu tolong, suka kali belanja salah satu adalah karena itu. Cicil ringan kok, cuma 1% kok gitu. Ini 1%, yang ini 1%, yang ini 1%, ini 2%, yang ini 5%. Berapa item yang kau beli akhirnya 100% enggak? Mari hentikan itu. Yang kesembilan, tolak segala sesuatu yang melahirkan tekanan dari orang lain. Apa kata nanti orang? Dan yang terakhir, kalau sebelum kita diskusi, hentikan semua yang menarik dirimu dari prinsip mencari dahulu kerajaan Allah. Kalau itu berkurang cintamu, berkurang mengutamakan kerajaan Allah, stoplah. Maka tanya, saya mau tanya Bapak Ibu-ibu sekarang ini, berapa banyak ibu-ibu ketika menginginkan dan membeli sesuatu, selain diskusi dengan suami, tapi diskusi dengan Tuhan dan doakan? Seharusnya seperti itu ya. Kecuali beli makan siang, gak usah lah itu ya kan. Tapi kalau membeli sesuatu yang barang itu mahal, tanya Tuhan, "Tuhan, aku kepingin yang ini, menurutmu Tuhan cocok enggak aku beli? Tepat enggak Tuhan?" Baru kau diam, izinkan Roh Kudus bekerja. Mungkin Tuhan berkata, "Tidak tepat anakku, udah banyak kali, uangmu itu kasihlah sama si anu. Tidak tepat anakku, uangmu itu kasih, mau retreat PD Maria." Tanya Tuhan. Baru kalau memang yakin kata Tuhan itu kebutuhan kita, maka kita lakukan. Oke? Baik. Sampai di sini ada komentar, silakan ibu-ibu. 1-2 pertanyaan boleh. Boleh Alen? Boleh. 1-2 selesai. Ada komentar? Baik. Kalau enggak ada, mari ingat firman Tuhan 1 Timotius 6 tadi ya. Sertai rasa syukur, ada makanan minuman cukup ya. Kita lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak apa-apa. Nikmatilah. Kalau kau mati kan cuma satunya pakaian yang kau bawa kan. Ibu-ibu kan cuma satunya gitu, satunya jas bapak-bapak. Kalau orang Yahudi sebenarnya kan cuma kain kafan, gak ada pakaian, kain kafannya. Maka lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Kita juga tinggalkan semuanya ya. Karena itu mari nikmati. Saya mengatakan satu hal ibu-ibu sebelum saya tutup, mari nikmati rasa cukup dan rasa puas, rasa nyaman bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.